Biar benih menjadi sehat. Paham? Jangan dibilas lagi. Kan ayah nggak, kalau ayah nggak suruh, berarti nggak boleh. Bis itu kita aja. Kang Edi nih, pembasuh Kang Edi. Siapa? Dengerin, dengerin, dengerin. Ayah kalau lagi nerangin, bla 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 bla. Ayah nggak ngebahas yang lain-lain, berarti itu tak boleh. Bis itu aja konsepnya. Ya, Kang Edi nih, lembasuh tuh Kang Edi. Siapa? Lupa aku. Hmm. Jadi kalau ayah suruh bilas lagi, kan ayah nggak nyuruh bilas, berarti ya nggak boleh dibilas. Bisa dipahami? Itu gaya nerangin ayah begitu. Yang nggak ayah sarankan, nggak ayah bahas, berarti itu jangan dilakukan. Wis titik gitu aja. Mulyono, barusan ayah bilang apa? Kalau ayah bilang enggak. Kalau ayah enggak nyuruh, jangan dilakukan. Wis titik. Oke, paham ya? Hah? Jadi jangan nanya lagi. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Udah lanjut. Udah lanjut. Terlalu lama nanti bahas itu. Kita masih banyak. Udah hampir 50 menit. Kita belum ke perawatan, belum pemupukan. Nah sekarang, gimana cara semai? Gini, kalau jenengan mau semai, ya awas. Kan nggak lucu. Apa nggak lucunya? Lahan kita sterilkan biar sehat. Benih kita sterilkan biar sehat. Terus media semainya nggak kita sterilkan. Katayan namanya itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Artinya apa? Media semai pun sama. Harus di treatment seperti saat olah lahan juga. Ya, misalkan nih media semainya terpisah nih. Ya, pakai wadah atau apa. Medianya media semainya. Kalau ayah biasa media semai itu tanah 2, arang sekam 1. Biasanya pakai itu. Nah, media semainya pun sama. Kita treatment dulu. Masuk ajer dulu, masuk Roma dulu, besoknya masuk Triko, besoknya masuk Niko, besoknya masuk Meta, terakhir masuk KRR. Sama. Ya, ulangi. Jadi bukan hanya lahan aja yang kita treatment. Bukan hanya benih aja yang kita treatment, tapi media semai pun kita wajib treatment pula. Jadi semuanya sehat, sehat, sehat. Bisa dipahami? Ya, hitung sendiri pakai kalkulator. Ya, ya Ibnu, lu kan bisa matematik ya. Ayo hitung sendiri. Jadi berapa mili itu? Jadi masalah tesis itu jangan nanyain ke ayah ya. Lu hitung sendiri deh, belajar ya, belajar mandiri lah. Oke, lanjut, lanjut. Ini udah hampir 1 jam nih. Kita belum nyampe kemana-mana nih. Baru baru pesamaian. Ulangi lagi. Media semai. Jangan nanya, nggak akan ayah jawab. Kalau perlu chatnya aku putus dulu nih. Jangan nanya dulu, diam. Ayah nggak nyuruh nanya. Oke, lanjutin. Media semai pun wajib disterilkan. Cara sterilkannya sama seperti saat olah lahan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ulangi. Jadi, media semai yang akan kita pakai untuk semai, maka harus disterilkan juga. Sama seperti mensterilkan lahan. Oke? Masuk ajer, masuk Roma, besoknya masuk Kriko, besoknya masuk Miko, besoknya masuk Meta, terakhir masuk GR. Media semai biasanya ya tanah 2, arang sekam 1. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Nah, media semai sudah steril, baru kita semai. Makanya apa? Sebelum melakukan proses persemaian, media semai sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Ya, jangan didadak. Bisa dipahami? Ya. Oke, lanjutin. Kalau seandainya jenengan semainya di darat, tidak di dalam sawahnya, di darat. Kalau ayah biasa di darat ya, jarang di sawah. Karena kalau di sawah kadang-kadang ada resiko. Apa resikonya? Tiba-tiba hujan tinggi, curah hujannya, media semai ikut terendam kan gitu. Kalau di darat kan aman ya. Biasanya gini, kalau pakai di darat, ayah biasanya bikin lapisan pertama tuh tebalnya 3 cm. Ya.
Nah, setelah dari tebal yang 3 cm ini, atasnya baru kita taburkan padinya, benih padinya. Ya, yang sudah kita treatment tadi. Tabur secara merata, jangan terlalu padat juga. Habis itu, tutup lagi dengan tanah setebal 1 cm. Nah, bentar. Alah, ikut. Ah, ah, apa? Biotonik kan? Kalau biotonik ada, pakai. Kalau nggak ada, cukup itu aja. Pupuk, romansa, sama perekat. Nah, ya udah. Cukup romansa sama itu aja. Oke. Yuk. Oke, lanjutin. Jadi sekali lagi, tebal media pertama dasarnya adalah 3 cm. Kemudian tabur dengan apa? Tabur dengan benihnya di sana di atasnya secara merata, baru tutup tanah 1 cm lagi. Setelah itu media kita siram ya pakai sprayer sampai betul-betul lembab. Jangan becek basah, jangan lembab aja ya. Setelah lembab, baru tutup dengan kain boleh, dengan plastik boleh, tapi yang berwarna hitam. Pengalaman ayah, ketika ayah tutup sore hari, besok pagi itu sudah sprut. Pengalamannya begitu. Ya, biasanya 12 jam sudah sprut. Ya. Kalau benar semuanya. Ya. Sejelek-jeleknya 1 hari 1 malam. Jadi pahami? Ya. Nah, kalau sudah kelihatan sprut, misalkan 1-2 mili aja, buka tutupnya. Jangan ditutup terus. Telat, buka, tutup. Biasanya nanti apa? Kelihatan berwarna putih. Nanti putih. Apa aja? Kecambahnya. Oke? Jadi pahami ya? Jadi jangan intip aja dulu. Setelah 1 hari intip. Kalau sudah kelihatan 1-2 mili aja, udah buka tutupnya. Ya. Nah, tapi ada tapinya. Waktu proses penyemaian ketika di darat, sebaiknya pakai teduhan. Ya. Mau kayak Pak Lanet silakan. Apa maksudnya? Biar sinar matahari cukup 70% aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tiba-tiba ada hujan lebat, itu tidak rusak semaiannya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, lanjutin. Setelah sprut, kita bukakan. Nah, nanti biasanya umur 5 hari itu tingginya sudah 45 cm biasanya kalau ayah. Ya. Nah, setelah umur 5 HSS, hari setelah semai, maka ayah biasa semprot lagi dengan ramuan antivirus yang dari 3 bahan. Daun pagoda, daun bunga pukul 4, sama daun bayam duri. Sudah pernah ya sharekan itu. Ya, cara bikinnya. Semprot bibis saja, bibis kabut. Oke. Itu hari apa? Hari ke-5 HSS. Sudah, nggak ada perlakuan lagi. Hanya tinggal siram kalau kelembabannya kurang. Oke. Nah, habis itu kapan pindah ke lahan? Ayah biasa umur 12 sampai 15 hari. Jadi 15 HSS itu maksimum biasanya sudah pindah. Ya. Kalau pingin bisa digulung, benihnya umur 12 HSS. Ya. Biasanya umur 12 HSS aja tingginya itu udah di atas 10 cm. Ya. Bahkan kalau ayah biasanya, kalau normal nih, medianya normal, ya, semuanya normal, itu sudah hampir 12 cm. Jadi udah tinggi-tinggi. Ya. Hampir segini. Walaupun baru berumur 12. Dan itu bisa digulung. Nggak akan patah. Oke, bisa dipahami? Itu cara semai yang biasa ya lakukan. Oke, bisa dipahami? Sampai situ dulu. Ada pertanyaan apa enggak? Jangan keluar dari yang sudah ya bahas, jangan. Ya, pertanyaan nanti kan belum. Ya. Ada nggak? Kalau enggak, kita lanjut.
Gimana? Oke, kita lanjut aja ya. Alhamdulillah. Burung kena pergi pas ada dong. Oke, lanjutin. Amunisi pada media ayah nggak bahas itu pernah ayah bahas. Dwi, kita lagi bahas tadi ngebahas cabai sudah aku sharekan, silakan buka link video cabai itu sudah di ini ya, jangan nanya yang macam-macam ya. Dah lanjutin. Ikutin apa adanya Agus ya, wis jangan nanya lagi ya. Kebiasaan Agus Mustafa ini. Ya. Aku mikirnya bertahun-tahun itu Gus. Ya. Pokoknya usahakan antum tinggal nyari bahan aja puyeng amat, apalagi kalau harus nyari ilmunya Gus. Oke, maaf bercanda aja Gus. Ya. Sekali lagi ikutin aja apa adanya Gus ya kalau pengen maksimum. Ya. Udah lanjut. Anggap ini kita sudah berpembenihan, udah siap ya. Tadi kan kita olah lahan, ya. Kita udah olah lahan nih. 70% aja sinar matahari lah. Kita mau pindah ke lahan, ya. Sebelum pindah ke lahan, nih ada dua hal yang harus diperhatikan. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, misal nih, setelah olah lahan kan kita rendam dengan air. Kalau ayah biasanya rendam dengan air. Sambil apa? Sambil nunggu semeian. Jadi selesai olah lahan, ayah rendam dengan air, jangan sampai disurutkan, biarkan terus direndam dengan air. Nah, saat selesai olah lahan, ayah semai. Kan umur semaian anggaplah 14 hari, berarti kita rendamnya pun sama 14 hari. Paham ya? Hah? Apa maksudnya? Biar proses pembenahan tanahnya berlangsung sempurna. Kemarin aku di Bangka 2 minggu aja ternyata nggak cukup. Ternyata media lahan di Bangka itu harus 1 bulan baru normal. Awas, minimal itu 14 hari. Tapi bukan berarti wajib 14 hari. Enggak juga. Contohnya, di Bangka aja ya, ketika ayah rendamnya cuma 14 hari, ternyata belum selesai. Ya, jadi itu relatif. Cuma kalau untuk di Pulau Jawa, Pulau Sumatera yang pernah ya singgahi gitu ya, yang pernah coba tanam, kemudian di Kalimantan juga dengan 14 hari cukup. Tapi kemarin ternyata di Bangka yang lahannya memang notabene luar biasa logamnya, itu minimalnya harus 1 bulan. Jadi itu relatif juga ya. Tapi rata-rata secara umum 2 minggu udah cukup ya. Jadi kapan direndam dengan air itu ya bersamaan dengan semai. Jadi kita harapkan umur 14 hari tanah, media, lahan atau sawah sudah siap untuk ditanami. Bareng. Jangan sampai banyak kasus. Apa? Semaian sudah umur 2 minggu, lahan belum jadi. Babak belur nanti. Terlalu tua, benihnya pun nggak begitu bagus nanti hasilnya. Terutama di anakan nanti. Ya. Ayah biasa umur 12 sampai 14 hari, pengalaman ayah anakannya bisa di atas 25. Bahkan bisa sampai 50, 60, bahkan pernah sampai 137 anakannya. Ya. Itu kalau umur semaiannya antara 12 sampai 14 hari. Ya. Boleh nggak ya 21 hari? Boleh, cuma biasanya anakannya nggak banyak nanti. Ya. Itu pengalamannya begitu. Kita lanjut. Dia bilang, ada 2 hal. Setelah kita olah lahan, anggap di persemian dari selesai ya. Setelah olah lahan kita rendam 2 minggu. Ya. Sebelum pindah tanam ke sawah, ya. Misalkan gini, misalkan umur 14 harinya, misalkan hari Rabu, misal. Umur 14 hari semaiannya, misalkan hari Rabu, mundur ke hari Minggu. Jadi 3 hari sebelum kita mau pindah atau mau tandur, lahan kita surutkan airnya. G. Atau baru 10 hari direndam, kita surutkan. Tapi jangan sampai kering, kita surutkan aja macak-macak. Ya.
Gini, kalau seandainya jenengan nggak mau proses ada matun ke depannya, nggak ada matun, artinya nyiangi rumput, boleh 3 hari sebelum tanam atau sebelum tandur disemprot dengan herbisida pratumbuh. Boleh. Halo sayang, dari mana? Antar abang doang. Oh, antar abang. Lanjutin. Boleh. Walaupun ayah nggak menyarankan. Tapi boleh-boleh aja. Kalau misalkan daerahnya endemik dengan rumputnya. Silakan aja. 3 hari sebelum pindah atau tandur. Ya. Boleh disemprot dengan herbisida apa? Pratumbuh. Ayah pernah nyoba pakai merek Gold, itu bagus ya. Ternyata 1 bulan apa? Rumput nggak numbuh. Silakan aja lah, bebas. Nggak, tanam aja semua ya. Oke, lanjutin. Itu topang pertama. Yang kedua, ini hal yang kedua. Kita kan nggak tahu berapa sih pH. Karena dari awal olah lahan sampai kita rendam, kita kan belum ukur cek pH tanah. Jadi 3 hari sebelum tanam, itu cek pH-nya dulu. Berapa pH lahan kita. Gini sebentar. Kalau saat kita tandur pH di bawah 6, jujur akan ada kasus. Salah satunya apa? Proses pertumbuhan agak jadi tersendat. Pertama. Yang kedua, benih padi ujungnya menguning dulu. Itu efek dari ketika pH di bawah 6. Akhirnya, benih menjadi agak stressing. Makanya 3 hari sebelum kita tandur, cek dulu pH-nya berapa. Cek pH, jangan lagi ada airnya. Turunin dulu airnya. Ya, nggak akurat kalau ada airnya. Turunin dulu airnya. Ya, setelah macak-macak, ya, baru kita cek pH-nya. Kalau kurang dari 6, maka tambahinlah kalsium dan magnesium. Oke. Boleh nggak ya pakai dolomit? Silahkan. Tapi pakai dolomit yang sudah diekstrasasi dulu sebelumnya. Ini. Silakan Jotis. Silakan ditulis ya. Kalau pakai dolomit, per 200 liter air, dolomitnya itu 20 kilo. Jadi dolomit 20 kilo, masukin ke drum yang ada air 200 liter, aduk dulu, masukin QRR. Sejelek-jeleknya 100 mili. Yang sudah diaktifkan tentunya. Ya. Biarkan sehari semalam, besoknya baru kita kocorkan ke lahan. Ya. Disemprotkan pun boleh, tapi jangan kabut, gedein aja sprayernya. Ya. Ampasnya nggak usah masuk, hanya diambil airnya aja. Itu kalau pakai dolomit. Biasanya 1 hektar itu butuh sampai 3 drum. Biasanya. Ya, itu 1 hektar loh. Mau drum, mau 10 drum, lebih bagus. Oke. Ciri bagusnya apa nanti? Awal kita periksa, misalkan anggaplah 5,5, kalau itu masuk, biasanya langsung loncat 1 naiknya, 6,5. Udah ideal. Itu kalau pakai dolomit. Kalau pakai kalsium, silakan. Magnesium, silakan. Beli yang udah jadi, yang 1 kilo 1 kilo ya. Kalau pakai kalsium, misalkan kalsiumnya 90 atau ada juga yang 98% kan kandungannya ya. Itu 2 kilo. Yang kemasan 1 kiloan tuh. Ya. 2 kilo, magnesium sulfatnya 1 kilo. Ulangi. Kalsiumnya 2 kilo, magnesium sulfatnya 1 kilo. Airnya 200 liter. GRR-nya cukup 100 mili yang sudah diaktifkan.
Aduk sama, usahakan sehari sebelumnya. Jadi kalau mau nyemprotnya besok, kita kerjain hari ini gitu loh. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Kocor, sebaiknya kalau pakai sprayer digedein dikit ya, jangan kayak kabut banget, jangan sampai merata. Biasanya antara 3 sampai 4 drum untuk 1 hektar. Insya Allah naik minimal pH-nya 1. Jadi kalau sebelumnya 5, insya Allah jadi 6. Kalau sebelumnya 5,5 jadi 6,5. Kalau 6 jadi 7. Ya. Dan biasanya hanya butuh waktu 1-2 jam dia berubah. Bisa dipahami? Ya. Nah, setelah itu minimal 3 hari sebelumnya ya, udah kita cek. Nah, setelah yakin pH-nya 6,5 minimal, baru kita tandur. Insya Allah tanaman nggak akan stressing, langsung tumbuh dengan normal. Bisa dipahami? Ya. Oke, lanjutin. Itu 3 hari pertama tuh ya, kita ukur dulu. Nah, kemudian ayah biasanya sehari sebelum tandur, ayah biasanya masukin QRP. QRP jangan udah tahu kan, nggak usah ya bahas cara buatnya ya. Jadi 3 hari sebelumnya kita cek pH, kalau nggak bagus maka masuk boleh dolomit atau boleh kalsium magnesium masing-masing. 1 hektar sejelek-jeleknya 3 sampai 4 drum. Nah, sehari sebelum kita tandur itu ayah semprot lahannya dengan QRP, pegetatin. Semuanya merata. Baru besoknya kita tandur. Insya Allah hasilnya bagus. Oke. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan apa enggak? Monggo. Ada pertanyaan apa enggak? Kalau benih Nabila dari KP2M tanpa diramah 22 aman ya. Kalau yang dari pusat, insya Allah aman. Sudah 12 atau 15 ISS. Apa jadi bagus semua? Apa kita harus pilih? Ngapain dipilih? Saat kita ngerendam benih yang ngambang kan dibuang. Insya Allah bagus semua itu. Ya. Om, kita lagi bahas padi. Aku nggak akan jawab. Selain dari padi, ayah nggak akan jawab. Ya, pertanyaan kita di seputar padi. Ya. Ya, kalau lahan tak ada hujan bisa nggak? Ya bisa aja. Yang penting ada airnya. Kalau nggak ada airnya bukannya buat tak ada hujan. Huma namanya. Ya. Walaupun tak ada hujan, ya air tetap harus ada dong. Ya. Standar lah. Dosis KRP standar lah. Ya. Standar aja. Yang penting ppm-nya itu kisaran 2.500 sampai 3.000 ppm-nya. Udah gitu aja. Ya. Bisa dipahami? Kang Hamim, ya. Ini dari Nganjuk kalau nggak salah. Jadi dosis KRP pokoknya ppm-nya 2.500 sampai 3.000. Ya. Kocor sampai merata. Biasanya 3 drum sampai 4 drum itu bisa merata itu. Rata-rata 4 drum lah itu. Ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita lanjut di pola perawatan. Ya, pola perawatan. Ini. Anggap nih kita sudah tandur nih hari ini. Ya. Saat kita tandur, selesai, terserah. Mau legowo 21 silakan. Mau pakai pola ubin silakan, terserah jenengan lah ya. Kalau ayah biasa legowo 21. Ya. Kalau ayah gitu. Apa maksudnya? Lebih mudah dalam perawatan ke depannya. Ya. Nah gini, ini hari ini kita tandur nih. Misalkan nih hari ini hari Selasa kita tandur, besoknya kalau pakai legowo, ya di legowonya tuh dibikinkan pari. Oke, silakan mau pakai ekstrak cacing juga kalau ada. Ya. Kenapa ya nggak bahas ekstrak cacing? Banyak yang ngeluh, nggak semuanya punya cacing katanya. Kalau dolomit kan banyak gampang. Ya. Oke, lanjutin. Jadi setelah hari ini tandur, saran ayah besoknya dibikinkan parit di legowonya masing-masing. Nggak usah dalam-dalam lah, 3 cm cukup dalamnya. 3 sampai 5 cm. Cara yang paling mudah, cari
batang kayu ya, sekitar panjang 80 sampai 1 meter, ujungnya kita lancipin kayak pensil ya. Ini misalkan ini nih batangnya. Ini kita lancipin, ini kita lancipin. Ini kasih tali. Yang ini juga sama kasih tali. Misalkan ini sawahnya. Ini misalkan sawahnya nih ya. Ini sawah ini. Satu orang di pematang ini, satu orang di pematang ini. Ininya taruh di antar legowo. Habis itu tarik sama yang ini. Akan bentuk paritan kecil. Selesai legowo ini, pindah ke legowo sebelahnya. Bagian orang sebelah sini yang narik. Cepat prosesnya. Ya. Bisa dipahami ya? Apa maksud fungsi dari paritan itu? Gini, padi yang sudah kita tandur, ya, itu jangan direndam air. Nggak boleh. Selama ini kan kebanyakan kebalik. Setelah ditandur langsung direndam, itu nggak boleh. Ya. Jadi, air hanya di paritan-paritannya aja. Satu, fungsinya agar tidak stressing dan tidak menghambat peradaptasian akar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di lahan jenengan banyak keong emas, keongnya tidak akan makan padi tadi, tapi dia akan hanya tinggal di mana? Di paritan yang ada airnya aja. Aman. Oke, ada dua fungsi utama di situ saat kita bikin paritan. Ya, jadi air hanya ada di paritan legowonya aja, tidak ngerendam padinya. Bisa dipahami? Oke, oke, bisa dipahami ya? Boy Muhlijan nih, wah kemana aja nih wong Aceh? Lama ya, lama. Sekali lagi, sehari setelah tandur, atau kalau bisa, hari itu juga langsung bikin paritan. Misal nih, pagi-pagi kita tandur, kalau lahannya nggak terlalu luas, selesai misalkan jam 9, jam 10 atau tengah hari selesai, maka langsung aja bikin paritan. Oke? Ya, setelah bikin. Ketahuan sama ayah itu, walaupun namanya lain. Boy Melijan itu. Oke, lanjut. Jadi setelah bikin paritan, fungsinya apa? Satu, biar tidak stressing akarnya. Kalau perenam air itu biasa suka stressing kurang bagus di pertumbuhan akar nanti. Akar pertama ya. Terus yang kedua, biar apa? Kalau ada keong hanya di paritan tersebut, nggak ngeganggu padinya. Paham? Oke? Ya. Kalau yang ditanam di Bangka itu bukan paritan kecil, itu paritan beneran itu. Gus Neril. Oke? Itu yang pertama. Awas, seminggu setelah tandur jangan sekali-kali padi direndam air. Kecuali masalahnya alam. Hujan terus-terusan kita nggak kuasa. Oke lah, itu di luar kemampuan kita kan. Ya. Tapi kalau bisa, bikinlah hanya paritan-paritan aja. Apa? Insya Allah tidak akan stressing, akan langsung lanjut pertumbuhannya. Oke, lanjutin. Jadi setelah bikin paritan, biarkan, nah baru H+7 atau 7 hari setelah tanam, masuk apa? Roma plus AJR plus berkah. Oke, bisa dipahami? Ya kalau kering gimana nanamnya lah, susah keras lah om. Lanjut ya. Kalau baru tanam nggak mungkin kering lah om. Ya, piye. Nggak pernah nanam padi berarti nih Muhammad lah. Ya namanya baru tanur pas tanahnya masih lembek ya. Udah lanjutin. Kalau seminggu setelah tanur nggak dicairin pasti kering. Ya. Kalau baru tanur pasti lembek lah. Ya. Oke lanjut. 7 HST, semprot Roma, semprot AJR plus perekat. Saran ayah sebaiknya dipisah. Paginya Roma, sorenya AJR. Tapi ini teman-teman kan kebanyakan kan pemalas ya. Pasti mintanya, ya boleh nggak digabung? Monggo, tapi efektivitasnya nggak akan sama kalau dibandingkan dengan kalau dipisah. Ya, bisa dipahami? Oke. Nah, nanti hari ke-12
selambat-lambatnya hari ke-14, mau ada rumput, nggak ada rumput, wajib digosok di antara padi dengan padinya. Asal nih, misalkan nih legowo 21. Ini kan padi, ini padi. Biasanya kan jaraknya sekitar 20-25 cm kan. Ini di tengah-tengahnya kita gosok. Sambil, kalau biasanya kadang-kadang suka ada rumput kecil-kecil kan. Sambil kita nyangin rumput, sambil mutusin akar. Itu fungsi yang sebetulnya. Fungsi yang paling pokok malah apa? Mutusin akarnya. Kenapa? Karakteristik padi, saat akarnya putus, maka akan merangsang tumbuh anakan baru. Ya. Kalau jenengan nggak gosok di hari ke-12 atau ke-14, ayah nggak jamin anakannya di atas 30. Sulit. Itu pengalaman ayah. Tapi kalau kita gosok, insya Allah anakan bisa di atas 30. Oke, bisa dipahami? Jadi dua fungsinya. Apa? Satu, kita mutusin akar. Yang kedua, kita nyangin serumput juga. Oke, bisa dipahami? Nah, cuma sebelum jenengan gosrok, ini misalkan nih, mau gosrok nih, sebaiknya ada 2-3 orang yang kerjanya. Satu, misalkan 2 orang nih, satu orang gosrok, satu orang lagi apa? Satu orang lagi ngasih pupuk pertama. Terserah mau teknik pakai granul silakan atau pakai CRP yang sudah dicairkan pun silakan. Caranya apa? Satu orang, ini misalkan ini barisan padinya, anggap ini legowonya. Satu orang nyemprot dulu, di antara padi tadi, satu orang lagi gosrok, ngikutin, seterusnya begitu. Apa maksudnya? Ketika yang pertama, orang pertama nyemprot dulu, kemudian dilanjutin yang gosrok, satu, selain tadi yang kedua tadi, dia juga apa? Nanti pupuk vegetatif yang kita masukin akan tercampur dengan tanah, jadi tidak ngilang. Lebih efektif nanti itu. Oke. Hari ke-12, selamat-lamatnya hari ke-14. Jadi, ada 2 kerjaan di situ. Masuk QRP, ya, plus gosrok. QRP semprot, satu orang, habis itu diikutin dengan ya gosrok di belakang. Oke, lanjut. Hari ke-22 atau ke-24, artinya 10 hari dari yang pertama tadi. Kalau misalkan gosrok pertamanya hari ke-12, maka ulangi lagi di hari ke-22. Kalau gosroknya hari ke-13, berarti diulangi hari ke-23. Pokoknya selisihnya 10 hari. Ya. Nah, setelah 10 hari diulangi lagi. Oke. Apa? Masuk ke RP sekali lagi. Sama, tekniknya sama. Satu orang ngocor dulu ya ke tanahnya antar padi, diikutin kemudian dengan yang gosrok di belakang. Insya Allah padi anakannya bisa di atas 30, bahkan bisa di atas 50. Bisa dipahami? Ya. Dan yang paling pokok lagi apa? Tambahannya, rumput gak akan numbuh. Karena 10 hari biasanya dia baru mau calon keluar lagi. Baru 1-2 cm. Kita gosok lagi, habis. 10 hari kemudian, hari ke-33 atau hari ke-34, padi sudah tinggi, sudah beradu. Bawahnya nggak kena sinar matahari, rumput nggak akan numbuh. Paham? Oke, jadi pemupukan 1, boleh hari ke-12 atau 14 saat gosrok yang pertama, pemupukan kedua diulangi untuk gosrok kedua 10 hari kemudian. Oke, ayah biasa 3 kali RP masuk. Kapan masuk lagi? 10 hari kemudian, hari ke-30 atau ke-34-nya. Ya tergantung, pokoknya 10 hari lah. Kalau mulai 12 berarti 12, 22, 32. Oke. Terus kapan masuk Roma AJR? Lihat kondisi tanaman. Sarannya ya ada hama, nggak ada hama, seminggu sekali Roma AJR masuk. Kenapa? Saat Roma AJR rutin seminggu sekali masuk, maka hama insya Allah nggak ada. 1. Yang kedua,
tikus nggak suka aroma-aroma dengan AJR. Serius. Yang kalau jenengan rutin seminggu sekali masuk Roma dan AJR, maka tikus tidak akan masuk. Walaupun tikusnya banyak, dia nggak akan masuk. Kenapa? Aroma-aroma dan AJR, apalagi di AJR kan ada sulfurnya, ya, ada belerang. Mereka nggak suka sama sekali. Keluar mereka, nggak mau masuk. Bisa dipahami ya? Jadi bukan hanya sekedar masalah hama, penyakit, atau jamur aja, tapi ada lebih lagi efeknya. Ya, apa? Yang rutin masuk Roma AJR, tikus nggak mau masuk. Aromanya mereka nggak suka. Oke, habis itu biarkan umur 50 hari baru masuk QRG. Gaya akan bahas nutrisinya, QRG plus booster plus QBRG, ya, itu kan sudah ada satu paket di situ. Berapa kali QRG? Biasanya ya masuk 3 kali juga. Umur 50 hari, 60 hari, 70 hari. Selisihnya 10 hari, 10 hari, 10 hari. Habis itu selesai. Cumanya, khusus untuk penyemprotan umur 60 dan 70, usahakan air leri, air cucian beras itu 50% minimal. Ya, kalau misalkan satu tangkinya 15 liter, berarti 7 atau 8 liter air lerinya. Sisanya air rendaman, arang, sekam. Kita butuh silika tinggi, ya. Biar apa? Tahan dengan penyakit, karena silika itu salah satu fungsinya. Yang kedua apa? Batang pun menjadi keras, nggak gampang roboh. Apalagi kalau namanya Nabila kan tinggi, ya, bisa sampai 180 tingginya. Itu wajib silika masuk. Dari kapan? Dari awal. Ya. Mau masuk RP, mau masuk RG, pakai air rendaman arang sekam atau abu sekam. Oke. Aplikasi aja Roma ya, dispray aja Om. Ya, dispray. Lanjut, ulangi. Umur 60 sama umur 70. Jadi RP tadi kan umur 12, 22, 32. Selesai, nanti umur 50 QRG plus booster ya. Plus standar itu ya. Cuma usahakan airnya pakai air rendaman arang sekam atau abu sekam. Oke. Di hari yang ke-50 murni kalau bisa. Nah, khusus untuk hari ke-60-70 minimal usahakan itu 50%-nya air cucian beras. Nggak apa-apa, nggak dadakan juga. Kumpulin aja dulu. No problem itu. Ya. Nah, hari ke-70 yang terakhir, usahakan 100% air cucian beras pakainya. Jadi, QRG diseduhnya atau ditambahnya dengan full air leri. Apa maksudnya? Biar bulirnya berisi semua dari ujung ke ujung. Ya, dari ujung sampai pangkal maksudnya. Itu berisi semua, bernas semua. Oke? Paham? Mungkin jumlah bulirnya sama, anggaplah jumlah bulirnya 400, tapi bobotnya nggak akan sama. Ketika apa? Ketika umur 60 dan 70 tadi, spraynya pakai air cucian beras. 1. Penambahannya. Yang kedua, 1 drum 200 liter itu masuk KCl 3 sampai 5 kilo per 200 liternya. Kita ulangi. Untuk QRG umur 60 sama 70, 1 masuk air cucian beras, syukur-syukur full, plus untuk 200 liter, plus apa? KCl minimal 3 kilo, maksimalnya 5 kilo. Tambahin itu. Terus tadi nih ada yang nanya, asam amino melebihi kapan ya? Maksudnya kapan? Lihat kondisi tanaman. Kalau tanaman yang normal, sehat, nggak apa-apa nggak masuk asam amino. Tapi kalau kelihatan ada sedikit masalah, asam amino masuk. Ya. Bisa dipahami? Oke? Nah, setelah 70 hari, nggak usah masuk apa-apa lagi. Maksudnya pupuk nih. Kalau Roma aja lihat kondisi. Ya. Tapi
Air di paritan tetap harus ada. Sampai kapan? Sampai panen. Ya, jangan salah. Kebanyakan orang saat udah masuk pembuliran, pengisian bulir, malah dikeringkan. Terus gimana mau ngisi bulir kalau airnya nggak ada? Bukan harus direndam, tapi tetap harus lembab. Makanya parit antar legowonya harus ada air. Ya, cara membuat abu sekam malah itu udah sering dibahas Om. Ya, 1 drum 200 liter abu sekamnya 1 karung, blok masukin, udah selesai aduk-aduk. Besoknya bisa dipakai. Ya, gampang itu. Ya. Minimal 1 hari semalam. Lebih lama lebih bagus. 1 drum 200 liter abu sekamnya 1 karung. Ya, atau arang sekamnya 1 karung. Ya Allah, udah dibahas barusan. Nah, masa nggak dengar? Jadi sekali lagi, mulai dari olah lahan, penyiapan benih, penyiapan media semai, sampai penanaman, jenengan ikutin apa adanya dulu. Terus amunisi siapin dari sebelum tanam. RP sudah siap, RG sudah siap, Roma, AJR, tetek bengek sampai air rendaman apa namanya tuh? Abu sekam atau arang sekam ya. Air leri udah siap sebelum kita tanam, jangan didadak babak belur nanti kasus. Jadi Pak Amin, selama ini kan kebanyakan ketik itu. Tenang aja, belum masanya. Begitu masanya masuk, ternyata ini nggak ada, ingat bubar jalan. Oke. Nih teman-teman Cilacap, teman-teman Sumedang, ya, yang sudah nanam-nanam kemarin, sudah nanam di Tasik, banyak yang sudah membuktikan ketika polanya dipakai apa adanya, alhamdulillah hasilnya jauh meningkat dari sebelum-sebelum. Oke, 1 jam 31 menit, 1 jam setengah ini aku ngomong. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk pola budidaya padi. Monggo, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Awas, nanyanya seputar budidaya padi, jangan yang lain. Silakan. Untuk QRP yang dari pusat 200 liter itu 1 kilo, dah itu aja. Ya, ya kalau varietas genjah, yang genjah segenjah-genjahnya padi itu 95 hari. Ya, jenengan jangan sekali-kali nanam yang 70 hari. Ada, katanya ini varietas 70 hari. Aku semuanya udah tak tanam. Bahkan yang 50 hari pun koronnya sudah ada. Aku pernah nanam. Nggak akan berhasil. Kenapa? Proses pembentukan anakan itu nggak akan sama. Eh, hasilnya akan sempurna, nggak akan sehebat kalau yang standar. Yang standar-standar aja lah nanam itu. Sarananya begitu. Pemupukan KRP dengan KBRP ya gabung aja, Kang Heri. Oke. KRP sama KBRP sama biotonik gabung aja, nggak masalah. Itu Om. Ya janganlah pakai nggak bagus itu. Ya, drum bekas aspal nggak bagus. Gus Nuril mau pakai yang manapun ayah dari awal sudah bilang silahkan, yang penting PPM-nya minimalnya 2.500 sampai 3.000 titik. Jangan pilih yang mana aja. Arang jerami, jerami itu jangan bikin arang, masukin ke lahan. Ya, itu salah fatal itu. Gimana kita bisa membangun C organik kalau jeraminya kita bakar? Ngawur itu namanya. Jerami itu masukin ke lahan, jangan dibakar. Apa nih?
Ini Nabila, kalau ditanam sistem rancah bisa nggak ya? Rancah itu apa sih maksudnya? Karena kalau rancah di kini, ayah orang Sunda, ya, rancah itu artinya malah banyak airnya itu. Ini maksud rancah itu siapa tuh? Mohan. Nggak ngerti ayah maksud rancah di situ apa. Kalau ayah orang Sunda, rancah itu malah airnya banyak gitu loh. Tadi kan udah ya bilang, mulai hari 7 HST, Roma udah masuk. Ya. Sekali lagi, gogo rancah mungkin gitu maksudnya. Kalau rancah orang Sunda itu malah airnya kerendam. Kayak rawa itu rancah namanya. Aku nggak ngerti maksud rancah di situ apa. Kalau untuk sistem gogo sama aja, nggak ada perendam. Cuma kalau sistem gogo nggak ada perendaman. Prosesnya sama aja, gitu ya. Pemupukannya sama, cuma nggak ada gosrok, nggak ada gosrok. Oke, bisa dipahami semuanya. Silakan praktekkan, jangan luas-luas dulu, 1000 meter dulu ya. Tanam sistem kering, sama aja perlakuannya. Yang jelas kan enggak. Cuma bedanya cuma gini aja. Kalau yang sistem gogo, ya, Nabila mau sistem gogo tanam silakan, podo bisa kok ya. Cuma jelas anakan nggak akan banyak, ya. Kenapa? Kan nggak ada proses pemutusan akar. Seadanya aja. Biasanya paling banyak 10 sampai 15 kalau gogo. Anakannya itu. Nggak lebih dari itu. 15 pun udah hebat itu. Boleh. Gini, arang sekam kandungan silikanya itu pernah kita cek lab gun rata-rata ya. Itu antara 56 sampai 70%. Tapi abu sekam itu kisaran 30 sampai 45%. Jadi kalau niatnya ngambil silika, yang paling banyak adalah arang sekamnya. Oke. Tapi abu sekam pun boleh kalau nggak ada. Oke. Om, teknik semai mau tanam tabela, tanam benih langsung silakan. Mau disemaikan silakan. Bedanya gini, ketika kita tabela risikonya banyak. Satu, dimakan burung. Yang kedua, ketika hujan gede, ngilang, terbawa air. Risikonya banyak loh tabela itu. Ya. Kang Reis, bisa aja, siapa bilang nggak bisa? Monggo aja. Ya, jerami masuk habis panen sebelumnya bisa maksimal nggak? Wah, justru saran ayah jerami wajib masuk, nggak boleh keluar. Eh, oke, udahlah gitu aja lah nih. Udah nih takutnya ayang upload nanti savingnya kelamaan ini, nggak bisa ya, terlalu lama. Biasanya muter-muter lama. Kurang lebihnya gitu, mohon maaf ya. Nanti praktekkan langsung, gak usah sekala luas-luas dulu. Oke, insya Allah niatin ibadah semuanya. Oke, ya Allah, aku niat nanam padi karena mencari ridhomu. Selesai. Urus. Ketika kita urus, insya Allah, padi pun bertasbih buat kita. Ya, tapi kita nanam, kita nggak urus, melaknat itu yang kita tanam. Oh, hati-hati itu. Ya, mereka tuh bertasbih loh. Ya. Oke, itu aja dulu ya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah niatkan semuanya dengan ibadah. Kita cari nafkah juga ibadah. Kita bercocok tanam, kita niatkan ibadah. Insya Allah hasilnya akan bagus dengan ridho Allah tentunya. Ya, jangan sombong. Kita nanam seolah-olah kita yang nanam, kita yang menghidupin. Yang menghidupkan tetap Allah. Ya, kita hanya ikhtiar. Oke, itu aja. Selebih mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan tanam, coba terbuktikan, sharekan, ajarkan yang lain-lain. Biar lebih barokah keilmuan jenengan nanti. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya dapat ridho Allah semuanya ya dalam apapun yang kita lakukan, hajat kita yang kita lakukan. Itu aja dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.